Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai Random Forest Machine Learning dan bagaimana cara kerjanya pada regresi dan juga klasifikasi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Mutiara Samosir dengan NPM akhir 2026, dan teman saya. Saya Christella Aksa Alexandra dengan NPM akhir yaitu 16. Saya Dini Awalia Putri dengan NPM akhir 008. Saya Nia Hairunisa dengan NPM akhir 27. Saya Nikita Aprilia Ozari dengan NPM akhir 028. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan apa itu random forest. Random forest itu adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam mengklasifikasikan data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, metode ini merupakan bagian dari decision tree atau pohon keputusan, di mana menggunakan diagram berbentuk pohon yang untuk atau mengumpulkan data. Lalu, random forest ini termasuk dalam supervised learning, di mana salah satu jenis machine learning yang menggunakan data berlabel. Nah, data berlabel itu sendiri memiliki konteks yang di mana data itu memiliki fitur dan juga label. Nah, fitur itu biasanya didefinisikan sebagai input dan output itu bisa disebut dengan label. Lalu, algoritma ini juga bekerja dengan mengandalkan nilai vektor random atau acak, di mana akan mendistribusikan nilai tersebut ke seluruh pohon untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Next. Nah, lalu bagaimana sih cara kerjanya random forest? Nah, kerjanya random forest sendiri itu yaitu membentuk atau membangun banyak pohon keputusan dengan mengambil atau membentuk model pembelajaran dari ensemble. Nah, ensemble sendiri ini yaitu menggabungkan prediksi dari banyak model dasar dan menghasilkan satu prediksi atau keputusan yang lebih stabil dan akurat. Beberapa jenis pendekatan ensemble itu ada 3, yaitu bagging, boosting, dan stacking. Di mana setiap pohon ini akan membentuk subset data yang akan dipilih secara acak, dan fiturnya juga dipilih secara acak. Lalu proses ini menghasilkan keragaman prediksi dari setiap pohon, di mana hasil akhir akan diperoleh melalui agregasi, di mana prediksi dari semua pohon itu digabungkan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Nah, untuk random forest sendiri ini penerapannya bisa kalian lihat pada aplikasi Instagram. Saat kalian mengepost feed, akan ada pilihan yaitu termasuk konten bermasalah, konten dewasa maupun pada umumnya, atau bisa disebut dengan normal. Nah, fitur ini biasanya dinilai dari bentuk, visual, dan warna dari gambar yang akan diposting. Oke, mungkin bisa next. Baik, adapun contoh random forest ada sebagai berikut. Jadi misalnya kita punya 9 decision tree atau pohon keputusan yang udah kena latih seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, setiap decision tree ini punya aturannya masing-masing untuk memprediksi kelas. Misalnya warnanya seperti biru, hijau, dan merah berdasarkan fitur X1 dan juga X2. Contohnya itu salah satu decision tree yang pada gambar sebelah kiri itu mungkin mengatakan kalau X1 itu lebih besar dari 5 dan X2 itu kurang dari 3. Jadi kalau X1 lebih besar dari 5 dan X2 kurang dari 3, berarti prediksinya itu merah. Nah, ada juga decision tree yang lainnya mungkin punya aturan yang berbeda. Misalnya kalau X1-nya itu kurang dari 2 dan X2-nya itu lebih besar dari 4, berarti prediksinya itu adalah biru. Nah, jadi setelah semua decision tree yang ada ini, yang 9 ini membuat prediksi yang masing-masing, kemudian hasilnya itu akan digabungkan. Nah, cara penggabungannya ini adalah misalnya dengan voting atau pemungutan suara pada klasifikasi. Nah, setiap decision tree ini itu memilih kelas yang akan diprediksinya, yaitu merah, biru, dan juga hijau itu. Nah, kelas yang paling banyak dipilih itu yang akan menjadi hasil akhirnya. Misalnya, contoh 5 decision tree ini memilih merah, 3-nya biru, 1-nya yang hijau. Berarti hasil akhirnya adalah merah karena merah adalah yang dipilih paling banyak.
Jadi, dengan menggabungkan 9 decision tree pada gambar kiri ini, model itu akan menjadi lebih stabil dan akurat. Kenapa bisa menjadi stabil dan akurat? Karena jika salah satu decision tree itu salah prediksi, kesalahan itu bisa diatasi dengan decision tree lainnya yang mungkin memberikan prediksi yang benar. Jadi intinya random forest itu menggabungkan hasil dari banyak decision tree untuk membuat prediksi yang lebih baik daripada menggunakan satu decision tree saja. Baik, seperti halnya algoritma lain, random forest juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu akurasi yang tinggi. Random forest dikenal sebagai salah satu algoritma dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Hal ini karena algoritma ini bekerja dengan konsep ensemble learning, yaitu menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Kelebihan yang kedua yaitu efisien pada dataset yang besar. Jika kita bekerja dengan dataset yang besar, random forest tetap dapat berjalan dengan efisien tanpa mengalami banyak kendala. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi di dunia nyata, seperti prediksi keuangan, kesehatan, dan analisis data yang lain. Yang ketiga yaitu handling fitur atau mampu menangani banyak variabel fitur. Salah satu keunggulan utama dari random forest adalah kemampuannya dalam menangani ribuan variabel input tanpa perlu melakukan seleksi fitur terlebih dahulu. Hal ini sangat berguna terutama dalam kasus di mana kita tidak yakin fitur mana yang paling berpengaruh terhadap model. Kelebihan yang keempat yaitu menentukan pentingnya variabel atau estimasi pentingnya variabel. Random forest juga bisa memberikan estimasi mengenai variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Dengan fitur ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor kunci yang berperan dalam model yang kita buat, sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima yaitu ada estimasi error atau menghasilkan estimasi error yang tidak bias. Saat membangun model, random forest mampu memberikan estimasi error yang tidak bias. Hal ini membantu kita dalam memahami seberapa baik model kita bekerja dan bagaimana performanya ketika dihadapkan dengan data baru. Kelebihan yang keenam yaitu mampu menangani data yang hilang. Jika terdapat dataset yang hilang atau missing value, random forest tetap dapat bekerja dengan baik tanpa harus menghapus atau mengganti data yang hilang tersebut. Ini menjadikannya pilihan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beberapa algoritma lain. Next. Namun, meskipun random forest memiliki banyak keunggulan, random forest juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, rentan terhadap overfitting pada data yang bising. Jika dataset yang digunakan mengandung banyak noise atau data yang tidak relevan, random forest bisa mengalami overfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan, sehingga kurang mampu dalam melakukan generalisasi pada data yang baru. Akibatnya, model bisa terlihat sangat akurat pada data pelatihan, tetapi buruk saat diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kelemahan yang kedua yaitu bias terhadap variabel kategorikal dengan banyak level. Random forest cenderung memberikan bobot lebih tinggi pada variabel kategorikal yang memiliki jumlah level yang besar. Artinya, jika ada satu variabel dengan banyak kategori, model bisa menganggap variabel tersebut lebih penting dibandingkan dengan variabel yang lain. Padahal sebenarnya belum tentu demikian. Ini dapat menyebabkan hasil analisis yang kurang akurat, terutama jika tidak dilakukan preprocessing data dengan benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa random forest adalah algoritma yang sangat kuat, fleksibel, dan akurat untuk berbagai jenis dataset. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap kemungkinan overfitting dan bias terhadap variabel kategorikal dengan banyak level. Untuk mengoptimalkan penggunaan random forest, kita bisa menerapkan teknik seperti hyperparameter pruning, filter selection, dan cross validation agar hasil yang diperoleh lebih baik.
Oke, di sini kita masuk ke dalam random forest dalam regresi. Random forest tersendiri merupakan metode ensemble learning yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi. Dalam regresi, hasil akhir diprediksi dengan mengambil rata-rata dari semua prediksi pohon keputusan yang dibangun selama proses training. Untuk meningkatkan kinerja model, Random Forest menerapkan beberapa teknik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari Random Forest itu sendiri. Yang pertama ada pembatasan fitur. Setiap simpul pohon keputusan hanya mempertimbangkan sebagian dari total fitur yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mencegah model yang terlalu bergantung pada fitur tertentu dan tidak memastikan semua fitur itu dapat memiliki peran di dalamnya selama proses prediksi tadi. Yang kedua, yaitu sampel acak. Nah, setiap pohon dilatih menggunakan subset acak dari dataset asli. Teknik ini biasa disebut dengan bootstrapping dan membantu mengurangi overfitting dengan memastikan bahwa setiap pohon memiliki variasi dalam data yang digunakan. Yang ketiga, ada reduksi korelasi. Ini dilakukan yaitu dengan memodifikasi dilakukan agar pohon-pohon dalam random forest tidak terlalu berkorelasi satu dengan yang lainnya, atau kata lainnya itu individualis. Dengan demikian, model menjadi lebih stabil dan akurat karena keputusan yang diambil oleh setiap pohon lebih independen atau individual. Di sini aku akan menjelaskan apa itu ensemble learning. Ensemble learning merupakan teknik dalam mesin learning yang menggabungkan prediksi dari beberapa model individu untuk meningkatkan akurasi dibandingkan hanya dengan menggunakan satu model saja. Metode ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam meningkatkan generalisasi model. Nah, pada gambar ini, beberapa model individu seperti KNN, SVM, ataupun decision tree itu digunakan sebagai base learning-nya. Jadi setiap model itu melakukan prediksi berdasarkan dataset. Lalu dari hasil prediksi, semua model akan digabungkan untuk menghasilkan final prediction yang lebih akurat dan stabil. Selanjutnya, aku akan menjelaskan apa itu boosting, bootstrapping, dan bagging. Boosting adalah teknik yang menggabungkan beberapa model sederhana untuk membentuk model yang lebih kuat. Prosesnya seperti kerja tim, di mana setiap model belajar dari kesalahan model sebelumnya untuk meningkatkan akurasi. Dengan kata lain, model yang baru ini akan mempelajari kesalahan-kesalahan yang tampil di model sebelumnya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada bootstrapping. Bootstrapping adalah metode pengambilan sampel secara acak dengan pengembalian atau random sampling lah istilahnya. Artinya, setiap kali kita memilih untuk data trainingnya, itu data yang sudah terpilih itu bisa dikembalikan lagi dan bisa terpilih lagi, gitu. Teknik ini membantu model memahami bias dan varians dalam dataset dengan lebih baik karena setiap pohon dalam random forest dilatih dengan subset yang berbeda dari dataset asli itu sendiri. Yang ketiga ada bagging, yaitu teknik yang bertujuan untuk mengurangi varians model, terutama pada model yang cenderung overfitting seperti decision tree. Dalam bagging ini, beberapa model dilatih secara independen menggunakan subset data yang berbeda. Kemudian, hasil prediksi mereka digabungkan, misalnya dengan voting untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Ini membuat model lebih stabil dan akurat. Nah, secara keseluruhan, Random Forest menggunakan konsep bagging dan bootstrapping untuk membangun banyak decision tree yang menggabungkan hasilnya, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih andal atau mengurangi overfitting, sehingga lebih stabil dan akurat. Nah, untuk bagaimana sih cara kita itu dalam mengimplementasikan random forest regresi? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama kita bisa definisikan. Di sini aku akan menjelaskan mengimplementasikan random forest regresi. Yang pertama itu dengan cara
import library yang dibutuhkan terlebih dahulu seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, di sini kita masukkan data yang akan kita proses dalam random forest ini. Di sini ada position salaries. Nah, selanjutnya kita dapat membagi dataset kita menjadi data training dan juga data testing. Selanjutnya yaitu membuat model random forest regresi dan menyesuaikannya dengan data training. Nah, setelah diproses dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi, kita dapat memvisualisasikan hasil dari random forest regresi sendiri. Selanjutnya yaitu random forest dalam klasifikasi. Nah, apa sih random forest klasifikasi itu? Random forest klasifikasi merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble yang menggunakan pohon-pohon keputusan atau decision tree. Teknik pembelajaran ensemble yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan robustness dari tugas-tugas klasifikasi. Algoritma ini membangun banyak pohon keputusan selama pelatihan dan menghasilkan kelas yang merupakan modus dari kelas klasifikasi. Random forest klasifikasi terdiri dari sekumpulan pohon keputusan yang dimana setiap pohon keputusan dalam random forest dibangun dengan menggunakan subset dari data pelatihan dan subset acak dari fitur-fitur yang memperkenalkan keragaman di antara pohon-pohon tersebut, sehingga membuat model menjadi lebih kuat dan tidak mudah mengalami overfitting. Nah, untuk menentukan kelas akhir dari objek yang diuji ini, algoritma ini menggabungkan suara atau votes dari berbagai pohon keputusan. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa random forest klasifikasi itu berbasis ensemble. Namun apa sih algoritma ensemble itu? Algoritma ensemble adalah algoritma yang menggabungkan lebih dari satu algoritma, baik yang sejenis maupun berbeda, untuk mengklasifikasikan objek. Konsep penggabungan berbagai pendekatan pembelajaran mesin ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan individu dari masing-masing model dan menciptakan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Misalnya, di sini menjalankan prediksi menggunakan naive Bayes, SVM, dan pohon keputusan atau decision tree, kemudian mengambil suara atau votes untuk pertimbangan akhir kelas dari objek yang diuji. Lalu, selanjutnya, terdapat struktur random forest klasifikasi. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat instance atau data masukan atau data baru yang dimasukkan ke dalam model random forest. Model random forest ini terdiri dari banyak decision tree atau pohon keputusan yang dimana setiap pohon keputusan dibuat menggunakan subset data latih yang berbeda dan memilih fitur secara acak untuk setiap random feature selection. Nah, setiap pohon ini memberikan prediksi klasifikasinya terhadap instance yang dimasukkan. Dapat dilihat bahwa masing-masing pohon memberikan hasil klasifikasinya seperti pada pohon ke-1 yang memprediksi kelas A, lalu pohon kedua memprediksi kelas B, lalu ada pohon ke-N yang memprediksi kelas B. Di sini setelah semua pohon membuat prediksi, dilakukan proses majority voting. Nah, kelas yang paling banyak dipilih oleh pohon-pohon dalam model akan menjadi hasil akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil akhir ini ditentukan berdasarkan suara mayoritas dari semua model atau pohon dalam random forest. Lalu ada implementasi random forest klasifikasi. Di sini kita mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan di sini kita menggunakan data iris. Lalu setelah mengimpor
library yang akan kita gunakan dan memasukkan data, di sini kita melakukan splitting data menjadi data training dan testing. Lalu membuat model random forest klasifikasi, di sini kita menggunakan model random forest classifier. Lalu di sini kita yang terakhir yaitu memprediksi hasil set uji, yang dimana dapat dilihat bahwa confusion matrix yang dihasilkan sudah sangat baik, di mana 16 sampel diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 1, lalu pada kelas 2 17 sampel diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas 2, namun terdapat satu sampel yang diklasifikasikan salah, di mana dia diklasifikasikan ke kelas lain. Lalu pada kelas ketiga, 11 sampel diklasifikasikan dengan benar sebagai kelas ketiga. Lalu akurasi model yang dihasilkan, skornya itu menghasilkan nilai 0,977 atau dibulatkan menjadi 0,978, atau jika dalam persen yaitu 97,78%, yang berarti model memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasi data uji. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model random forest yang digunakan ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan kesalahan klasifikasi yang sangat minim. Baik, demikian presentasi dan penjelasan kami mengenai random forest, pengertian, contoh kelebihan dan kelemahan random forest, cara kerja random forest pada regresi, dan juga klasifikasi, serta implementasi random forest regresi dan klasifikasi dalam Python. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.